Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana isinya Al-Quran tersebut ada sebagian itu syariat, sebagian isinya Al-Quran adalah cerita-cerita yang bisa kita ambil pelajaran daripada cerita-ceritanya orang-orang terdahulu, juga mau'idhah, pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam hadis lain, man arada ayyukallimallahu fa'alaihi bil Qur'an, barang siapa yang ingin berkontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tersebut adalah kalamullah. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid, sesungguhnya hati ini bisa berkarat, sesungguhnya hati ini bisa kotor, sesungguhnya hati ini bisa hitam, seperti halnya besi yang dimana bisa berkarat, bisa kotor. Kemudian sahabat bertanya, wa ma jala'uha ya Rasulullah, wa ma jala'uha ya Rasulullah, jika hati sudah berkarat, jika hati sudah kotor, bagaimana solusinya agar hati ini terang kembali ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tilawatul Quran, bacalah Al-Quran, maka di situ hati kita akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membahas Al-Quran, ternyata banyak kaitan-kaitan yang berhubungan dengan Al-Quran dan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran selain daripada tafsirnya Al-Quran, seperti asbabun nuzul dan nuzulul Quran, apa yang dinamakan Al-Quran, dan Al-Quran tersebut cara penurunannya bagaimana. Jadi disebutkan oleh ulama tentang definisi Al-Quran. Al-Quran itu apa? Apa yang dinamakan Al-Quran? Al-Quran tersebut itu adalah kalamullah. Al-Quran tersebut adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hanya dengan membacanya saja, meskipun tidak faham artinya, itu sudah dicatat ibadah. Itu kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana isinya Al-Quran tersebut ada sebagian itu syariat, sebagian isinya Al-Quran adalah cerita-cerita yang bisa kita ambil pelajaran daripada cerita-ceritanya orang-orang terdahulu, juga mau'idhah, pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Sebenarnya apa yang keluar daripada lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua dari Allah. Pada dasarnya seperti itu. Pada dasarnya. Kenapa? Dalam Al-Quran itu dijelaskan, annahu ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak berbicara tentang hawanya sendiri, keinginannya sendiri, kemauannya sendiri, melainkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya itu adalah Al-Quran. Terus hadis qudsi juga hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu adalah syariat, apa yang ada dalam Al-Quran adalah syariatnya Allah, bimbingannya Allah. Yang ada dalam hadis qudsi juga sama, yang ada dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama. Apa perbedaan hadisnya Nabi Muhammad yang biasa, hadis nabawi dan hadis qudsi?
Hadis nabawi adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Muhammad langsung berbicara, langsung bersabda, ada ucapan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak berkata dalam ucapannya Allah taala berkata seperti ini, tidak. Tapi langsung Nabi Muhammad berkata sendiri tanpa ucapan tersebut disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis biasa. Tapi kalau hadis kudusi adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu penjelasan, tapi penyampaian tersebut Nabi Muhammad itu menyandarkan itu ucapan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh dalam satu hadis, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Itu adalah hadis qudsi. Jadi apa itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tapi itu disandarkan pada Allah. Dan hadis qudsi itu adalah kalamnya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu hadis qudsi. Al-Qur'an juga kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa bedanya Al-Qur'an dan hadis qudsi? Al-Quran tersebut kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi adalah sabda Nabi Muhammad yang disandarkan kepada Allah. Intinya dua-duanya ketika kita mengucapkan Al-Quran, Allah ta'ala berfirman. Ketika kita mengucapkan hadis qudsi, Nabi Muhammad bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa bedanya Al-Quran dan hadis qudsi? Jika kalau Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, lafalnya dan maknanya dari Allah. Jadi lafalnya Al-Qur'an ini sudah seperti ini memang. Malaikat Jibril beda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menurunkan maknanya tapi lafalnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Al-Qur'an tidak. Al-Quran tersebut memang lafalnya malaikat Jibril membawa itu lafal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran tersebut lebih agung daripada hadis qudsi, sehingga berdampaklah satu hukum kalau orang tersebut tidak punya wudu diharamkan menyentuh Al-Quran, dan hukum itu tidak ada dalam hadis qudsi. Seperti itu. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi penurunannya tersebut dibahas detail oleh ulama. Ada Al-Quran tersebut diturunkan dengan Makki Madani, ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran yang Allah ta'ala turunkan semasa Nabi Muhammad ada di Mekah. Ada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pada Nabi Muhammad selama ada di Madinah. Jadi untuk apa kita mengetahui hukum-hukum ini, mengetahui ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah juga yang diturunkan di Madinah, agar kita mengetahui ayat mana yang lebih dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dan ayat yang mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan di akhir. Fungsi faidah mengetahui ini agar kita mengetahui mana yang nasih, mana yang mansukh. Karena dalam pembahasan Al-Quran, yang dimana dalam pembahasan Al-Quran terkadang ada dua penjelasan dalam Al-Quran ini bertentangan dan tidak bisa digabung. Dua penjelasan dalam Al-Quran ini seolah-olah bertentangan. Untuk menggabung, mengkombinasi penjelasan kedua ayat tersebut terkadang itu sulit. Seperti itu. Kemudian ketika kita sulit untuk menjelaskan untuk menggabung kedua ayat dalam satu penjelasan, maka kita harus mengetahui mana ayat yang diturunkan lebih dahulu, mana ayat yang diturunkan di belakang. Kenapa? Karena ayat yang diturunkan akhir itu bisa merusak hukum daripada ayat yang diturunkan pertama. Sama halnya seperti hadisnya Nabi Muhammad SAW. Terkadang ada dua hadis dari Nabi Muhammad SAW itu derajatnya sama. Kadang sama-sama sahih, kadang sama-sama hadis hasan, di bawah derajatnya hadis sahih. Tapi bertentangan, gak bisa digabung. Maka kita harus mengetahui Nabi Muhammad hadis ini bersabda di mana dan hadis ini bersabda di mana. Mana yang lebih dahulu Nabi Muhammad menyampaikan, mana yang akhir.
Ketika bertentangan, maka yang akhir ini merusak hukum daripada hadis penjelasan yang disebut awal. Makanya kita harus mengetahui kita harus mengetahui ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan di Mekah, artinya Nabi Muhammad sebelum hijrah, dan ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan di Madinah, yaitu Nabi Muhammad setelah hijrah. Dan ada beberapa tanda di dalam Al-Quran yang menunjukkan kalau ayat tersebut Allah Ta'ala turunkan di Mekah atau Allah Ta'ala turunkan di Madinah. Salah satu tanda-tandanya di mana di situ ada surat dalam Al-Quran, di dalam surat tersebut isinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu tandanya bahwa surat tersebut Allah Ta'ala turunkan di Madinah, karena di situ orang-orang sudah beriman semua. Nabi Muhammad hanya menyampaikan syariat dan membimbing pada orang-orang yang, pada sahabat-sahabat yang masuk Islam sudah. Sementara tanda-tanda ayat atau surat dan Allah Ta'ala turunkan di Mekah, bunyinya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan wahai orang-orang yang beriman, tapi ya ayyuhannas, wahai manusia. Jadi Allah Ta'ala yang Al-Quran yang diturunkan di Mekah itu tanda-tandanya, hitopnya, ucapan firman Allah tertuju pada siapa? Jika tertuju pada orang ahli Mekah, maka Allah Ta'ala akan membunyikan ya ayyuhannas, wahai manusia. Karena di situ tidak semuanya iman sebelum Nabi Muhammad hijrah waktu ada di Mekah. Bahkan orang yang musyrik lebih banyak daripada orang yang Islam. Ketika sudah pindah ke Madinah, maka bunyi daripada tujuan ayat tersebut adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seperti itu. Itu salah satu tanda-tandanya kalau Al-Quran itu yang diturunkan di Mekah dan Allah Ta'ala turunkan di Madinah. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya surat-surat dalam Al-Quran yaitu adalah 114 surat. Surat-surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan 29 surat di Madinah, dan sisanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di Mekah. Jadi turunnya Al-Quran di Mekah itu lebih banyak daripada turunnya Al-Quran di Madinah. Seperti itu. Terus sekarang setelah kita membahas tentang masalah turunnya Al-Quran di Mekah dan di Madinah, ayat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pertama kali dan bagaimana prakteknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dengan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Kemudian hanya diangkat menjadi Nabi, belum jadi utusan, tapi masih menjadi Nabi. Makanya ulama beda pendapat tentang ayat pertama yang Allah Ta'ala turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang sahih, pendapat yang masyhur daripada beberapa pendapatnya ulama, yaitu ayat pertama yang Allah Ta'ala turunkan yaitu adalah surat Al-Alaq. 5 ayat dari surat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu pendapat yang sahih, pendapat yang muktamad daripada pendapat yang lain. Dan sebagian ulama mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim. Sayyidina Abi Salamah bin Abdurrahman, beliau bertanya pada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tentang pertama-tama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Jabir berkata, ya ayyuhal muddathir. Itu pertama-tama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadisnya Sayyidina Jabir. Kemudian Sayyidina Abi Salamah bertanya, ya ayyuhal muddathir,
atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah itu yang diturunkan? Nah, kemudian ulama menjawab tentang dua hadis tersebut. Ada hadis yang menjelaskan pertama kali Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah surat Al-Alaq 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada hadis yang kedua, ini juga hadis sahih, hadisnya Imam Bukhari Muslim, di situ menunjukkan bahwa ayat pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan adalah ya ayyuhal muddaththir. Nah, jadi mana yang benar? Pendapat mana yang kita ambil? Jadi sebelum kita membahas ini, dua pendapat ini, kita membahas dulu bagaimana ceritanya Nabi Muhammad kok bisa diturunkan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika hampir menginjak umur 40 tahun, kira-kira kurang 6 bulan Nabi Muhammad umur 40 tahun, Nabi Muhammad tersebut senang nyepi. Nabi Muhammad senang ibadah sendiri di Gua Hira di Jabal Nur. Jadi Nabi Muhammad di masa itu beberapa hari memang meninggalkan keluarganya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Masya Allah ada tanda-tanda yang memang Nabi Muhammad seolah-olah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi utusan. Sehingga Nabi Muhammad ketika berjalan di satu jalan, itu sebelum turunnya Al-Quran, berjalan di satu jalan, Nabi Muhammad mendengar suara daripada batu, pepohonan, rumput-rumput, semuanya berkata assalamualaikum ya Rasulullah. Dan Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Ma ra'aitu ru'yan illa, kata Nabi Muhammad, saya tidak pernah melihat satu mimpi kecuali mimpi itu nampak illa ja'at misla falakis subhi. Saya tidak melihat satu mimpi kecuali mimpi tersebut akan jadi kenyataan. Itu sebelum Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, dan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi. Jadi mimpi selama 6 bulan tersebut Nabi Muhammad itu mimpi terus. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, ar-ru'ya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Sesungguhnya mimpi tersebut adalah satu bagian daripada 46 bagian daripada kenabian. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 6 bulan maka datanglah malaikat Jibril dengan bentuk asli di Gua Hira, yang dimana bentuknya malaikat ini tidak seperti bentuknya makhluk-makhluk yang kita lihat sehari-hari, tapi bentuknya malaikat yang tercipta dari nur, yang Allah Ta'ala ciptakan dari nur, tapi tidak semua orang mampu melihat malaikat dengan bentuk asli. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dengan bentuk asli, Nabi Muhammad terus merasa takut. Dengan gemetarnya Nabi Muhammad, takutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril itu berkata, Iqra ya Muhammad, Iqra, baca wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, ma ana biqari, saya bukanlah orang yang bisa membaca. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita baca salawat, salah satu sifatnya Nabi Muhammad adalah al-ummi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, Nabi al-ummi. Apa itu ummi artinya? Tak bisa nulis juga tak bisa baca. Itu sifatnya Nabi Muhammad, sifat ummi, nggak bisa nulis juga nggak bisa baca. Dan ada hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan paling afdolnya Nabi, menciptakan paling afdolnya utusan dengan sifat yang sempurna, tapi juga punya sifat yang tidak bisa menulis juga tidak bisa membaca. Itu ada hikmahnya, nanti akan dijelaskan juga. Jadi malaikat Jibril berkata, Iqra ma ana biqari, saya bukanlah orang yang bisa membaca. Iqra ma ana biqari. Terus sampai ketiga kalinya malaikat Jibril itu berkata, mengucapkan 5 ayat pertama daripada surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi itu pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa menjelang waktu yang lama, malaikat Jibril ini tidak datang lagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril itu tidak datang lagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini waktu Nabi Muhammad pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira, ketika diturunkan 5 ayat pertama, Nabi Muhammad ini pulang dengan rasa gemetar yang luar biasa.
rasa takut yang luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad pulang pada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika pulang, Nabi Muhammad berkata pada Sayyidah Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Ayo selimuti aku, selimuti aku. Kenapa? Karena rasa takutnya Nabi Muhammad pada malaikat Jibril. Ada satu riwayat, "Dathiruni, dathiruni." Ayo selimuti aku, tutupi aku. Ditutup oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anhu. Makanya zammiluni, zammiluni artinya selimuti aku. Dathiruni itu artinya juga selimuti aku. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Muzammil dan surat Al-Muddathir itu adalah panggilan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ketika berkata, "Ya ayyuhal muzammil," wahai orang yang berselimut. "Ya ayyuhal muddathir," wahai orang yang minta ditutupi selimut. Itu. Karena Nabi Muhammad dathiruni atau zammiluni itu kedua-duanya Nabi Muhammad minta diselimuti. Seperti itu. Akhirnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengalami beberapa hal daripada diturunnya ayat Al-Qur'an, ada satu lagi ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apa? Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Sebenarnya ini jaraknya antara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan ya ayyuhal muddathir. Ini jaraknya sekitar 3 tahun. Tapi kenapa dalam hadisnya Sayyidina Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim kok mengatakan ini adalah ayat pertama yang Allah Ta'ala turunkan pada Nabi Muhammad SAW, padahal jaraknya ini 3 tahun. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad itu hanya sekedar mempersiapkan diri saja untuk menjadi seorang nabi, mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang punya sifat khusus yang melalui malaikat Jibril yang menerima syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad tidak menyampaikan sama sekali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, enggak disampaikan pada umatnya, enggak disampaikan pada orang-orang, enggak. Barulah ketika Allah Ta'ala menurunkan ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum, berdirilah kamu, fa'andir, maka takutilah orang agar mereka semua mengikuti jalan-jalan yang benar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kamu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad menaiki bukit memanggil orang-orang ahli Makkah. Ketika memanggil orang-orang ahli Mekah, Nabi Muhammad SAW sebelum menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad memanggil mereka semua. Ketika mereka semua dipanggil, Nabi Muhammad berkata pada mereka, "Seandainya saya berkata akan ada onta yang keluar dari jalan itu, apakah kalian percaya?" kata Nabi Muhammad. Semua orang ahli Mekah semuanya berkata, "Iya wahai Muhammad, kita percaya." Gimana kita nggak percaya? Kita kenal kamu, kita kenal antum dari masa kecil, kamu tidak pernah bohong dan apa yang kamu katakan semuanya benar. Jika kamu berkata ada onta keluar dari sana, kita pasti percaya. Nah, ketika mereka sudah mengatakan seperti itu, barulah Nabi Muhammad bersabda. Mengatakan Nabi Muhammad menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menyampaikan syariat dari Allah dan mengakui Nabi Muhammad bahwa dirinya adalah seorang utusan Allah, lalu mereka tidak percaya dan semuanya ingkar. Lebih-lebih pamannya sendiri Abu Lahab, yang dimana beliau berkata, "Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menjawab ancaman Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada ya ayyuhal muddathir. Perbedaan antara ayat 2 ini bagaimana? Perbedaan itu ada dalam perbedaan antara nabi dan utusan. Apakah nabi dan utusan itu adalah suatu hal yang sama? Apakah nabi dan utusan itu adalah suatu hal yang berbeda? Jawabannya adalah nabi dan utusan itu adalah sifat yang berbeda. Kalau utusan, dia pasti adalah seorang nabi. Kalau nabi, belum tentu dia utusan. Jadi kalau nabi tersebut adalah manusia,
yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ini namanya nabi. Kalau utusan adalah manusia yang menerima syariat dari Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu dari Allah taala, dan wahyu itu disuruh diperintahkan oleh Allah taala untuk disebarkan. Jadi ini adalah nabi dan ini adalah rasul atau utusan. Nabi Muhammad waktu pertama kali diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Nabi Muhammad belum diangkat jadi utusan, tapi masih diangkat jadi nabi, karena belum diperintahkan untuk disampaikan itu wahyu. Ketika ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, barulah dari sini Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang utusan. Kenapa? Karena di ayat inilah Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari wahyu tersebut. Makanya untuk menggabung dua hadis yang tadi, hadisnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah ayat pertama yang Allah taala turunkan, dengan ayat itu Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Ya ayyuhal muddatsir adalah ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada Nabi Muhammad sebagai sebagai pengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang utusan. Ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan itu Nabi Muhammad punya gelar nabi. Ya ayyuhal muddatsir, dengan itu Nabi Muhammad punya gelar utusan. Jadi tidak bersamaan antara derajat kenabian Nabi Muhammad dan keutusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, pertama kali kalau kita bahas secara khusus, pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di Mekah yaitu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Secara mutlak, tanpa memandang diangkat seorang nabi atau tanpa memandang sebagai seorang utusan. Jadi pertama kali Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di Mekah, waktu Nabi Muhammad di Mekah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama. Pertama kali Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan semenjak Nabi Muhammad ada di Madinah, pertama kali ayat yang Allah Ta'ala turunkan itu adalah surat Baqarah. Ada sebagian ulama yang mengatakan adalah wailul lil mutaffifin. Sementara akhir surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Mekah yaitu adalah surat Al-Mu'minun. Akhir surat yang Allah taala turunkan di Mekah. Artinya sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, surat terakhir yang Allah taala turunkan pada Nabi Muhammad adalah surat Al-Mu'minun. Sementara akhir surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Madinah sebelum Nabi Muhammad wafat yaitu adalah surat Bara'ah, surat At-Taubah, surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Jika itu memandang tempat, kalau kita pandang akhir secara mutlak, seperti secara mutlak ayat yang Allah Ta'ala pertama kali turunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya ayat yang Allah Ta'ala turunkan tanpa memandang Mekah dan Madinah. Akhir ayat yang Allah Ta'ala turunkan pada Nabi Muhammad SAW, itu beda pendapat antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan akhir ayat yang Allah Ta'ala turunkan pada Nabi Muhammad adalah ayat yastaftunak qulillahu yuftikum. Sebagian ulama mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Itu sebagian ulama ada yang mengatakan itu. Lah, bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam Hajjatul Wada, haji terakhirnya Nabi Muhammad, haji wada, tahun ke-9 Hijriah. Nabi Muhammad hijrah 9 tahun, Nabi Muhammad haji wada. Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah itu menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, di hari ini saya sempurnakan untuk kalian semua agama kalian semua. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya sempurnakan atas kalian semua nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan saya ridho untuk kalian semua pada Islam sebagai agama. Di sini seolah-olah al-yawma akmaltu lakum dinakum,
Hari ini sudah saya sempurnakan untuk kalian semua agama kalian semua. Seolah-olah tidak akan ada Quran yang turun lagi di sini. Seolah-olah tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis lagi di sini. Artinya kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, seolah-olah agama sudah sempurna. Seperti itu. Seolah-olah hadis itu sudah tidak berpengaruh lagi karena sudah sempurna. Padahal ketika kita memandang asbabun nuzul dan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini, itu bukan itu maksudnya. Karena kenapa? Karena setelah al-yawma akmaltu lakum dinakum ini masih banyak ayat-ayat lagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yang dimana ayat tersebut diturunkan setelah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Terus bagaimana maksudnya? Bagaimana kita memahami al-yawma akmaltu lakum dinakum ini? Artinya apa? Hari ini saya sempurnakan untuk kalian semua agama kalian semua. Sebelum Nabi Muhammad ini menguasai Mekah, sebelum Nabi Muhammad menaklukkan orang ahli Mekah, orang Islam yang ada di Madinah sangat kesulitan untuk masuk Mekah. Kesulitan, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang minta perlindungan, mau umroh tidak bebas, mau haji nggak bebas. Cuma rukun Islam yang 4 itu semuanya dilaksanakan. Sholat dilaksanakan, puasa dilaksanakan, zakat dilaksanakan, apalagi syahadat. Tinggal haji yang belum dilaksanakan dengan sempurna oleh orang Islam. Ketika Nabi Muhammad menaklukkan ahli Makkah, akhirnya orang Islam tersebut berbondong-bondong untuk haji. Setelah itu bebas orang Islam itu kapan saja mau haji tiap tahun. Maka dari itu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian semua agama kalian semua. Lengkap sudah agamanya rukun Islam yang 5. Itu maksudnya seperti itu. Dan ada sebagian orang ikhwanuna, orang Wahabi, yang mengatakan kita itu bid'ah, ya, dikit-dikit bid'ah, kita bikin maulid bid'ah, kita bikin sholawatan bid'ah, kita bikin tahlil bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang tidak ada di zamannya Nabi Muhammad itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Pasti orang ahli bid'ah itu masuk neraka. Kenapa kita kok melakukan ibadah? Bukannya ajaran di zaman Rasulullah itu sudah lengkap, kata mereka. Ajaran di zaman Nabi sudah lengkap. Kenapa kita bikin agama baru? Kenapa kita bikin ibadah-ibadah baru? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya sudah sempurnakan untuk kalian semua agama kalian semua. Jadi nggak usah bikin ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu kata mereka. Cuma ala kulli hal, dasarnya mereka, dalil yang mereka pegang dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum, dengan ini mereka mengatakan tidak boleh kita itu tahlilan karena agama dari zaman Nabi sudah sempurna, nggak usah ditambah-tambah lagi. Tapi mereka cara pengambilannya itu salah. Kenapa? Kalau seandainya mereka itu mengambil dalil daripada al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini saya sempurnakan untuk kalian semua agama-agama kalian semua, seolah-olah di sini tidak ada ayat lagi. Al-yawma, di hari ini saya sempurnakan, berarti ayat-ayat yang diturunkan setelahnya itu nggak dianggap. Kalau mereka menganggap ibadah-ibadah yang ada di zaman sekarang itu bid'ah karena mengambil dasar ini, berarti ayat-ayat setelahnya itu juga nggak dianggap, soalnya diturunkan setelah al-yawma akmaltu lakum dinakum, kan sudah sempurna. Apa gunanya ayat yang lain? Apa gunanya hadis yang lain? Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua apa? Nabi Muhammad memang telah menyempurnakan bimbingan terhadap umatnya untuk menuju jalan kebenaran. Itu ada dalam hadisnya Nabi, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Saya tinggalkan pada kalian semua jalan yang lurus, jalan yang terang, jalan yang sangat jelas, lailuha kanahariha, malam bagaikan siang saking jelasnya. La yazighu anha illa halik, tidak akan berpaling dari jalan tersebut kecuali orang yang dicatat celaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sempurna sudah agama, cuma kesempurnaan agama di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak bisa kita jadikan dasar kalau kita itu tidak boleh bikin kebaikan yang ini, bikin kebaikan yang itu. Kenapa? Karena banyak hadisnya Nabi Muhammad yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut yang di situ belum diamalkan, tidak diamalkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula, agamanya Nabi Muhammad yang sempurna itu tidak secara keseluruhan yang lain tidak masuk, enggak, tapi sempurna sebagai dasar. Bukan sempurna secara keseluruhan, enggak. Agamanya Nabi Muhammad, Al-Quran, hadisnya memang sudah sempurna, sudah, itu sudah membimbing, tapi sempurna sebagai dasar. Artinya banyak cabang-cabang yang masuk dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Bahkan disebut dalam hadis lain, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang disepakati dan dianggap oleh orang-orang Islam, lebih-lebih para ulamanya, lebih-lebih orang yang ahli ilmu, lebih-lebih orang yang membawa pemahaman Al-Quran, mereka semua menganggap itu kebaikan, maka itu menurut Allah adalah kebaikan. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka bagi Allah itu juga baik. Seperti itu. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'atan fahiya indallahi sayyi'atun. Apa yang dianggap buruk oleh orang-orang Islam, maka itu adalah keburukan. Lagi pula, ketika kita meneliti semuanya dalam tahlil, dalam maulid, itu semuanya ada hadis dan ada dasar dalam Nabi, hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis zikir, majlis kebaikan, ada hadisnya. Yang dibaca apa? Solawat, ada hadisnya tentang solawat, ada dalilnya tentang solawat sahih. Baca tahlil, baca la ilaha illallah, ada hadisnya. Baca Al-Quran, ada hadisnya. Baca solawat, ada hadisnya. Terkadang baca solawat kita berdiri, kadang main hadrah. Apakah itu juga? Bukan, ada hadisnya di dalam hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ala kulli hal, kalau pembahasan tentang Al-Quran ini masih banyak lagi, ya, seperti asbabun nuzul. Kita harus mengetahui asbabun nuzul. Kenapa? Karena dengan asbabun nuzul kita mengetahui bagaimana letak penempatan Al-Quran dari segi pemahaman. Terkadang ada ayat Al-Quran itu ketika kita memahami secara zahirnya tanpa kita mengetahui asbabun nuzulnya, sebab-sebab kenapa ayat ini diturunkan, terkadang kita salah dalam pemahaman. Seperti yang disebutkan dalam ayat apa itu? Dalam ayat Al-Quran. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu. Jadi ayat yang pertama itu seolah-olah menjelaskan la tahsaban ladzina yafrahuna bima atau yuhibbuna ayyuhmadu. Jadi jangan kamu mengira orang-orang yang senang, yafrahun alladzi yafrahuna bima atau, jangan kamu mengira orang-orang yang merasa senang dengan apa yang dia lakukan dan merasa apa itu, merasa senang untuk dipuji tentang apa yang tidak pernah dia lakukan. Jangan kamu mengira orang yang seperti itu akan selamat. Jadi seolah-olah ayat ini menjelaskan apa? Jangan mengira orang-orang yang merasa senang dengan atas apa yang dia lakukan dan merasa ingin dipuji atas apa yang tidak dia lakukan, jangan mengira orang-orang seperti ini adalah orang yang selamat. Itu akan disiksa di akhirat. Seolah-olah kalau seperti ini banyak orang yang disiksa kalau kita mengambil zahirnya ayat. Soalnya kita semua terkadang senang melakukan senang atas apa yang kita lakukan. Terkadang kita juga senang dipuji atas apa yang tidak pernah kita lakukan. Terkadang juga seperti itu. Kalau mengambil zahirnya ayat ini, maka banyak orang yang akan disiksa. Padahal sababnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini orang Yahudi ketika ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang isinya Taurat,
orang Yahudi ini menyembunyikan isi aslinya dan mengeluarkan penjelasan yang palsu seperti itu, sehingga dengan penjelasan yang palsu tersebut mereka ingin dipuji oleh Nabi Muhammad, dan mereka merasa senang atas apa yang dia lakukan. Nah, peletakan ayat ini pada mereka, tidak pada umumnya. Seperti itu. Kalau kita memahami hanya zahirnya ayat itu saja, maka terkadang pemahaman itu rusak. Makanya mengetahui asbabun nuzul daripada ayat-ayat Al-Quran itu sangat penting untuk mendukung pemahaman Al-Quran. Hanya saja perlu kita ketahui, Al-Quran itu tidaklah semuanya diturunkan karena ada kejadian-kejadian tertentu. Memang ada ayat Al-Quran Allah Ta'ala turunkan karena ada satu kejadian atau ada pertanyaan, ada. Tapi banyak ayat Al-Quran ini yang memang Allah Ta'ala turunkan tanpa ada kejadian, tanpa ada pertanyaan, memang ada. Makanya ada satu kitab Al-Imam Suyuti itu mengarang satu kitab namanya kitab Asbabun Nuzul, dan itu tidak menjelaskan semuanya Al-Quran, enggak, tapi Quran-Quran yang Allah Ta'ala turunkan karena ada satu kejadian atau karena ada pertanyaan, seperti tentang haid, seperti tentang seperti tentang hilal, Allah Ta'ala menurut yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Ada orang yang bertanya tentang haid pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak menjawab, masih nunggu ayat yang Allah Ta'ala turunkan, barulah Nabi Muhammad itu jawab. Juga mereka ada orang yang bertanya tentang hilal, bulan, masuknya bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya padamu wahai Nabi Muhammad tentang hilal. Maka Allah Ta'ala turunkan pada ayat itu pada Rasulullah SAW. Kul, katakan Nabi Muhammad, hiya mawaqitu linnas, hilal tersebut adalah waktu-waktu untuk manusia. Itu salah satu contohnya Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan karena ada pertanyaan, ada karena asbabun nuzul. Ada banyak ayat lagi yang Allah Ta'ala turunkan tanpa ada sebab apa-apa. Jadi terkadang kita memahami Al-Quran ini asbabun nuzulnya apa, ya memang terkadang tidak ada, memang dari awal Allah Ta'ala menurunkan itu. Wallahu alam. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Yang pertama, ya, mana yang lebih afdal antara membaca Al-Quran dan menghadiri majelis ta'lim? Kalau seandainya waktu tersebut hanya ada satu dan memilih antara Al-Quran dan hadir majelis ta'lim, memilih antara Al-Quran dan hadir majelis ta'lim, dan tidak ada waktu lagi kecuali itu, ya maka Al-Quran itu lebih diutamakan karena itu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika ada waktu lain untuk Al-Quran dan majelis taklim hanya beberapa waktu saja, salah satu contohnya gini, sekarang majelis taklim kita setelah subuh hanya 1 jam atau 2 jam, yang lain itu waktunya kosong semua, maka hadir majelis taklim itu lebih afdal. Kenapa? Karena dengan hadir majelis taklim tersebut, terkadang dalam majelis itu ada dorongan kesemangatan untuk Al-Quran, yang dimana hati manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan rasa bosan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan macam-macam ibadah agar ketika bosan satu ibadah melakukan ibadah yang lain, bosan ibadah yang ini melakukan ibadah yang lain. Tapi menghadiri majelis taklim itu adalah sesuatu yang terkadang bisa menghilangkan kebosanan itu, seperti itu. Dan
Dan selain daripada Al-Quran, yang dimana Al-Quran tersebut bisa menjadi obat untuk hati, majlis taklim itu juga menjadi obat terhadap kebodohan kita. Seperti itu. Terkadang kita itu beribadah seperti yang sampean tadi, terkadang kita itu beribadah, ibadah kita itu salah, dan kita itu akan mengetahui kalau ibadah kita itu salah dengan hadirnya kita di majlis taklim. Seperti itu. Jadi majlis taklim itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan setiap hari kita harus ada majlis yang dimana itu diajari tingkah laku kita, pribadi kita, muamalahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis yang memimpin kita, yang memimpin sholat kita, ibadahnya kita, bacaan kita, bab zakat yang kita wajib, haji, umrah, tentang urusan hati, itu hanya ada di majlis taklim. Seperti itu. Itu kalau ada. Makanya dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, julusu kesa'atan fi majlis ilmin, kamu duduk 1 jam di majlis ilmu, khairun min alfi rakaatin, lebih bagus daripada 1000 rakaat. Salat sunnah 1000 rakaat itu lebih bagus 1 jam hadir daripada di majlis ilmu. Kenapa? Karena di majelis ilmu itu kita bisa membimbing kita sendiri. Apa yang tidak kita ketahui bisa kita cari di situ. Dan majelis ilmu itu apa itu? Manfaatnya mengalir pada orang banyak. Sementara sholat itu hanya kita miliki sendiri. Kita sholat 1000 rakaat, ya, tapi pahalanya milik kita sendiri. Tapi kalau kita hadir di majelis taklim, sampean tanya, dijawab, yang faham semua dengan pertanyaan sampean. Seperti itu, yang paham semua, orang yang juga ikut paham. Makanya ilmu di majlis taklim tersebut itu adalah pahalanya mengalir pada orang banyak. Makanya itu lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat, yang dimana di situ pahalanya hanya dimiliki sendiri. Membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran tersebut memakai tajwid dan makharijul huruf itu adalah fardhu ain. Hukumnya fardhu ain. Itu disebutkan dalam kitab-kitab tajwid seperti Hidayatul Mustafid, atau seperti ada satu kitab yang mengutip ilmu tajwid tersebut, Khazinatul Asrar. Di situ juga dijelaskan bahwa tajwid itu adalah fardhu ain. Juga ada penjelasan dalam satu kitab At-Tajwid Nadhariyah. Di situ juga dijelaskan kalau membaca Al-Quran menggunakan tajwid dan makharijul huruf yang benar itu adalah fardhu ain. Fardhu ain itu apa? Fardhu ain itu kewajiban pada perorangan yang baca Al-Quran. Jadi harus memang itu benar-benar belajar, harus belajar. Kalau seandainya orang tersebut sudah belajar tajwidnya, makharijul hurufnya, belajar dia, tapi ya memang seperti itu sudah nggak bisa, tapi dia sudah belajar, sudah ingin benar, tapi karena lisannya tidak mendukung, karena sudah tua semisalnya ya, itu terus dia nggak bisa, maka tetap dia akan mendapatkan pahalanya, akan mendapat pahala baca Al-Quran seperti orang-orang biasa, bahkan pahalanya kadang lebih besar. Disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'ana wa huwa bihi mahirun, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia lancar dalam pembacaannya, tajwidnya benar, terus makharijul hurufnya juga benar, fahu ma'al bararah, mereka tersebut Allah Ta'ala akan kumpulkan dengan para malaikat. Wa man qara'a al-Qur'ana wa huwa yataka'u fihi, barang siapa yang baca Al-Quran dan dia kesulitan dalam baca Al-Quran, bukan tidak belajar dia, tapi kesulitan memang, tapi dia baca, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala dia 2 kali lipat, 2 kali ganda. Kenapa? Karena dia ingin belajar tapi dia nggak tahu salah itu. Nah, kalau orang nggak mau belajar, dia salah, sudah disalahkan, tetap dia nggak mau belajar. Nah, orang yang seperti ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, yang dimana dia karena dia tersebut membaca Quran tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya dia belajar. Kalau nggak bisa ya tetap dapat pahala. Yang penting belajar. Seperti itu. Yang penting dia belajar. Yang muskilah, yang bermasalah itu jika tidak mau belajar, dia tahu dia salah, disalahkan, tapi tetap dia seperti itu. Bagaikan orang sholat, sudah tahu sholatnya batal, dikasih tahu batal,
dia tahu kalau sholatnya batal tapi masih dilanjutkan, maka itu hukumnya sholatnya nggak sah, haram lagi. Kenapa? Karena tala'ub bil ibadah, mempermainkan ibadah. Seperti itu. Kalau sudah belajar tapi masih seperti itu, ya falahu ajrani, maka bagi dia ada 2 pahala. Karena sudah nggak mampu dari lisannya. Dan memang ada orang yang seperti itu. Ada memang. Bukan tidak belajar, belajar sudah. Saya pernah punya teman yang memang seperti itu. Masya Allah, kalau sama Quran itu sulitnya luar biasa dia. Sulit dia. Wallahu alam. Ada yang lain? Terus misalkan ada sekumpulan tadarus lah. Dalam tadarus itu yang membaca itu ya seperti yang suka. Artinya yang meneliti, yang membaca juga begitu. Tapi kadang yang membaca itu tadarus itu tidak ikut tidak ikut menegur atau membiarkan atau malah kemana-mana gitu kan. Itu yang kita tahu siapa? Misalkan di dalam tadarus, Iya. itu yang kita tahu siapa? Kalau misalkan ada seorang membaca lagi keliru, bajunya atau sebagainya, itu yang kita tahu siapa? Terima kasih. Iya. Jadi kalau ya itu namanya ya. Kalau itu yang namanya kewajiban, ketika kita melihat orang melakukan kesalahan, ya. Melakukan kesalahan termasuk dari kewajiban amar ma'ruf. Ketika kita melihat ada orang punya kesalahan apa saja secara umum, ini wajib kita memberitahu kalau dia itu salah. Wajib kita beritahu kalau dia itu salah. Ini namanya amar ma'ruf. Karena dia bilang apa saja, maupun itu dalam sholat, atau mau itu dalam perilaku, atau itu dalam Al-Quran. Jika salah, kita tahu kalau itu salah, maka wajib kita beritahu. Seperti itu. Kalau kita lalai, berarti kita meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa amar ma'ruf. Terkadang memang ada orang yang dibuka adalah Al-Qur'an tapi dia sibuk sendiri. Bukan fokus dengan Al-Qur'annya, sibuk dengan sendiri. Seperti itu, amar ma'ruf. Juga kan orang melihat ada orang semua sholat, ternyata sarungnya bolong, auranya kelihatan. Enggak diberitahu, dia sholatnya nggak sah, dosa. Orang yang tahu. Kenapa? Itu kewajiban memang amar ma'ruf. Seharusnya itu diberitahu. Terkadang orang salah tapi dia nggak tahu salah, kecuali setelah diberitahu. Sebenarnya kalau sengaja salah ya dia dosa. Tapi kalau salah maka dia nggak dosa. Karena dia memang nggak tahu kalau itu salah. Termasuk kewajiban amar ma'ruf ya seperti itu. Dan ada beberapa hal lagi. Tajwid itu ada hukum apa itu qalqalah, seperti apa yang mentalnya. Ada hukum qalqalah, ada makharijul huruf, makhrajnya huruf, juga ada harokat, ada mad. Ada mad itu artinya dibaca panjang, ada ikhfa bi gunnah, izhar, idgham, iqlab, ikhfa syafawi. Itu banyak hukum-hukum tajwid yang seperti itu. Cuma kalau masalah mad, sebanyak-banyaknya mad itu cukup kita mengambil mad tabi'i itu sudah cukup, kecuali mad wajib saja. Mad tabi'i artinya 2 harokat. Mad tabi'i 2 harokat. Ada satu mad wajib. Mad wajib itu ada hamzah setelah alif, itu baru panjangnya lebih panjang. Itu. Selain itu kita baca mad tabi'i semua, itu enggak apa-apa. Cuma seperti ini. Ada satu pendapat ulama. Ahwalul huruf dalam Al-Qur'an seperti panjang, pendek, bukan makhraj. Kalau makhraj itu ya memang sifat hurufnya. Makhraj itu enggak bisa. Ini maksudnya panjang, pendeknya, qalqalahnya, seperti itu. Itu kan hukumnya wajib. Artinya kata-kata wajib kalau ditinggalkan itu dosa. Hanya ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wajib panjang, pendek dan qalqalahnya tersebut itu wajib, itu bukan wajib syar'i, tapi wajib sinai. Wajib sinai, wajib syar'i itu beda. Kalau wajib syar'i itu kalau ditinggalkan dosa.
Tapi kalau wajib sinai kalau ditinggalkan tidak dosa, cuma salah saja dalam penempatannya. Bagaikan ilmu nahwu, hukumnya fa'il rafa. Kalau fa'il tidak dibaca rafa maka salah. Dosa apa enggak? Ya enggak. Seperti itu namanya wajib sinai. Tapi itu tentang panjang pendeknya saja. Tapi kalau harokat dan makhorijul huruf, makhrajnya huruf, cara mengeluarkan huruf dengan benar, itu tidak ada khilaf antara para ulama seperti itu. Kecuali orang yang memang tidak bisa sama sekali. Memang ada orang yang nggak bisa. Ini terkadang kaf dan kof itu tidak bisa membedakan. Kaf, kof. Ya. Terkadang apa ya? Orang baca kof, ya kalau fathah bisa membedakan ka, kof, beda. Tapi kalau kasroh, nah itu lah. Kaki, koki, itu beda. Tapi kof dibaca kaf, kofki. Seperti itu kan ya. Banyak orang yang tidak bisa. Kalau memang betul-betul nggak bisa, ya gimana lagi kan seperti itu. Itu makharijul huruf. Makanya ini kalau orang yang bisa dan yang mampu maka wajib belajar. Kalau orang sudah nggak bisa, nggak mampu, yang mau belajar karena lisannya memang tidak ikut, ya bagaimana lagi semampunya seperti itu. Begini kan, hukumnya kan dosa. Sekarang tanya, siapa yang tahu dosanya itu? Misalkan tidak ada di situ. Nah, apakah semua dosa itu? Karena ada yang menjaga, ada yang begini, orang yang tahu seperti itu. Seperti ini, orang yang tahu. Kalau orang yang tidak tahu kalau itu salah, apakah ditimpakan ke yang negatif itu apa? Sudah biarkan sebenarnya dia atau tidak negatif. Terus yang negatif itu dosa atau gimana? intinya yang tahu maupun itu yang melihatnya nitenin atau yang di luar, kalau itu salah maka harus disalahkan. Seperti itu. Bukan salah harus disalahkan, bukan. Kalau salah harus dibenarkan, itu. Bukan salah disalahkan. Kalau salah ya harus dibenarkan. Seperti itu. Kenapa? Ya begini, ntar dulu ya, begini. Amar ma'ruf itu ya, kita menyuruh orang melakukan kebaikan atau kita menasihati orang tentang suatu kesalahan, itu tanggung jawabnya bagi orang yang tahu. Seandainya ada orang baca Al-Quran tapi nggak tahu kalau ini salah, dia salah tapi nggak tahu kalau dia salah, tidak ada tanggung jawab bagi orang yang tidak tahu. Tapi kalau dia tahu salah tapi nggak disalahkan, nah itu baru dia punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang yang tahu itu satu orang, maka wajib bagi satu orang ini untuk membenarkan kesalahan dia yang baca. Ya, bentar dulu. Kalau yang salah itu banyak, kalau yang mengetahui kesalahan itu banyak, maka itu statusnya fardu kifayah. Cukup satu saja yang negor, itu cukup. Kalau semuanya kompak tahu tapi sama-sama tidak negor, maka semuanya punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu ada berapa orang yang tahu di situ. Nah, seperti yang ditanyakan oleh siapa itu, Pak Muluk. Jadi terkadang ada orang disalahkan, tapi kalau disalahkan marah. Satu. Yang kedua, terkadang ada orang kalau disalahkan kita nggak enak sendiri karena dia punya jabatan atau dia punya kekayaan, seperti itu. Yang pertama, ketika disalahkan dia marah, bahkan kadang tidak bicara sama kita, seolah-olah musuh kalau disalahkan. Itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan amar ma'ruf atau nahi mungkar, menyuruh tentang kebaikan. Ini kan menyuruh tentang kebaikan atau membasmi keburukan.
itu wajib kita laksanakan jika tidak menimbulkan keburukan yang lebih besar. Seperti itu. Kalau sekiranya ada orang salah, kita salahkan akan jadi berantem, oh sifatnya seperti itu, ya sudah, biarkan saja. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita menegakkan itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Itu yang pertama. Jadi keguguran hukum wajib itu gugur jika kenyataannya atau keadaannya seperti itu. Jika yang orang yang salah itu tidak kita salahkan bukan karena seperti itu, tapi karena hartanya atau karena jabatannya, itu disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, mengutip satu hadis, kata Nabi Muhammad, man tawadha'a li ghaniyyin salihin li ghinahu dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang rendah diri, selalu mengalah, ya, selalu mengalah pada orang kaya yang soleh karena kekayaannya. Ada orang kaya kadang salah dibiarin. Kenapa? Bukan karena solehnya, tapi karena dia kaya. Seandainya dia jadi orang miskin pasti langsung, tapi karena dia kaya, karena kekayaannya atau karena jabatannya, dhahaba sulusadinihi, 2/3 agamanya akan hilang ketika itu juga. Seperti itu, 2/3 agamanya itu akan hilang. Seolah-olah itu lebih takut pada kekayaan orang daripada kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut jatahnya dari dia hilang, sementara dia nggak takut jatah dari Allah itu hilang. Seperti itu. Padahal ketika ada orang kaya, siapa yang lebih kaya daripada Allah? Ketika ada orang yang punya jabatan tinggi, siapa yang punya jabatan lebih tinggi daripada Allah? Siapa yang memberi dia jabatan? Siapa yang memberi dia rezeki kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kalau salah itu ya harus disalahkan. Cuma cara kita menyalahkan tersebut bagaimana sekiranya tidak menyinggung mereka. Seperti itu, ada caranya juga. Bahkan Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau pernah berkata, seandainya kita melihat perempuan telanjang di jalan, apakah kita langsung, kamu dosa besar, masuk neraka kamu? Nah, ucapan kamu benar, caranya salah. Itu bukan tobat, malahan jadi tambah parah dia. Jadi ada hukum bagaimana wajib kita menyampaikan, dan kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan. Seperti itu. Terkadang penyampaian kita benar, caranya kita salah. Dalam penyampaian itu bukan menjadikan kebaikan, tapi menjadikan tambah rusak, tambah parah. Seperti itu. Wallahu alam. Jadi harus disampaikan dan kita harus tahu cara menyampaikan. Wallahu alam. Ada yang lain? Kadang dalam darusan itu sampai nenek tadi, itu ada kadang paham terhadap hukum-hukum itu ngaji sendiri atau menjaga atau gimana saja. Nah itu bingung sendiri, dibiarkan yang ngaji. Sekarang apa itu hukum tanggung dosa atau gimana? Intinya kalau kita itu tidak kembali pada perilaku masing-masing. Terkadang ada orang yang memang malas. Kalau malas mau gimana lagi? Mau dipaksa gimana lagi? Dia sudah takut. Terkadang dia mau ngaji sendiri. Ya mau gimana lagi? Yang penting dia ngaji daripada bermaksiat. Cuma tuntutannya itu pada yang tahu. Maupun dia yang nitenin, mau yang ngaji sendiri, bahkan yang tidak ngaji. Kalau dia tahu. Seperti dulu almarhum abah saya ingat almarhum abah saya. Kalau malam bulan Ramadan di rumah itu ada tadarusan, banyak orang baca Al-Quran. Abah saya ini selama di situ enggak ada di rumah, ada di depan musola, keliling depan musola. Itu abah saya dulu. Jika ada orang yang salah baca Quran, bahkan yang nitenin itu aja enggak tahu kalau itu salah, abah teriak dari bawah, itu salah itu. Seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau tahu itu salah, meskipun bukan yang nitenin, harus menyalahkan. Meskipun itu dari bawah. Padahal itu almarhum abah saya itu cuma pegang tasbih, zikir saja. Tapi ketika dia dari dalam rumah mendengar Al-Quran ada yang salah, dia keluar. Salah tadi itu, gitu. Keluar langsung. Salah itu salah tadi. Dari rumah keluar. Salah itu. Kenapa? Karena dia tahu
kalau itu salah. Kan terkadang yang niti itu karena ketidakfokusannya sehingga dia nggak tahu kalau itu salah. Seperti itu. Jadi tuntutannya itu pada yang tahu. Wallahu alam. Sudah? Kalau menjadi imam itu sebenarnya, kalau jadi imam itu siapa yang lebih afdal? Al-imamur ratib. Imam ratib itu misalnya di masjid ini, siapa yang dilantik jadi imam di sini, ya itu paling afdal sudah daripada yang lain, seperti itu ya, karena itu sudah ditentukan. Pasti orang-orang itu tidak menentukan dia jadi imam kecuali di masjid itu dia dianggap benar, kan seperti itu. Nah sekarang kalau imamnya sudah nggak ada, imam rutinannya sudah nggak ada, nah sekarang tinggal jemaahnya, nggak ada orang yang menjadi imam secara khusus, jadi otomatis mereka akan memajukan salah satu untuk jadi imam. Siapakah yang paling afdol? Seperti itu. Yang paling afdol itu adalah al-afqah. Al-afqah itu adalah orang yang paling pintar fikihnya, artinya dia paling tahu tata cara sholatnya dengan benar, bukan hanya enak bacaannya, enggak, tapi cara khusyuknya bagaimana dia tahu, cara sholat yang benar itu bagaimana dia tahu, gerak-geriknya bagaimana dia tahu. Itu yang paling diutamakan. Ketika semuanya misalnya sama-sama pintar, atau tidak ada semuanya yang alim fikih, semuanya satu derajat, barulah yang kita pilih adalah orang yang paling benar bacaannya. Seperti itu, tanpa memandang yang lebih tua atau yang paling benar bacaannya. Karena dalam hukum ibadah seperti sholat itu bukan umur yang dipandang, tapi yang paling benar dan yang paling pintar. Seperti itu, bukan umur yang dipandang. Soalnya kalau mandang umur, kita harus mendahulukan orang yang lebih tua meskipun bacaannya tidak terlalu tepat daripada yang lebih muda yang bacaannya tepat. Harusnya kalau kita mandang umur, jadi kejadiannya seperti itu. Sementara dalam sholat tidak, apalagi yang memimpin. Dalam hadis al-imamu dhaminun, imam ini bertanggung jawab atas kekurangan makmum, maka carilah imam yang lebih sempurna. Bertanggung jawab bagaimana? Ini buktinya. Kalau ada imam baca Fatihah, mau ruku, ada makmum datang masbuk, makmum ini belum sempat baca Fatihah, imam ruku, maka makmum yang masbuk ini harus langsung ruku, gak wajib baca Fatihah. Kenapa? Fatihahnya sudah ditanggung imam, kan seperti itu kan. Kalau imam Fatihahnya sudah salah, dia sendiri nggak bisa benar, gimana mau nanggung orang, kan gitu. Makanya cari yang paling benar, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, sudah ya? Sudah. Fatihah Allah Ta'ala ikruna bil ilmin nafi' wa alam lil khalis yufikihna fid din yu'allimuna at-ta'wil wa yarzuqna qullabna wal hadirin quwwata ta'alluq wal irtibat wal ittisal kamal al inti wa bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi niyyatil qabul wal iqbal salahil ahwal wal aqwal wal yan Allah Ta'ala yuzayyinu safahati a'malina ma jalisna min al ibadah wa nujud nusy wa sa'ada. Allah Ta'ala yaftahu alaina wal hadirin futuha al arifin wa yahtimu lana wa lahum bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabiy al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.